Halo pemirsa, kali ini saya menemani Anda dalam program yang mengupas tuntas seputar masalah kesehatan. Tema kita hari ini adalah mengenai infeksi torch. Lantas, seperti apakah infeksi torch tersebut? Inilah Bincang Sehat bersama Siloam Hospitals. Sebagian dari kita mungkin belum begitu memahami apa itu infeksi torch. Namun siapa sangka penyakit yang disebabkan oleh virus ini memiliki dampak yang besar dan cukup berbahaya, terutama untuk ibu hamil serta janinnya. Lantas sejauh mana kita bisa melakukan pencegahan atas penyakit ini? Untuk membahas lebih lanjut di studio telah hadir seorang ibu yang anaknya terindikasi rubella, Ibu Grace Melia. Selain itu telah hadir juga Dr. Batara, spesialis kandungan dari MRCCC Siloam Hospitals, dan juga Ibu Sutra Misbauni, Commercial Group Siloam Hospitals. Nah, mungkin ini saya langsung ke Dr. Batara dulu ya, kalau bagi pemirsa yang belum begitu paham mengenai torch ini, sebetulnya torch itu apa sih, Dok? Iya, torch itu sudah lumayan ngetop sih sebenarnya, singkatan dari toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex virus. Jadi ini umumnya sekarang virus-virus yang dikhawatirkan bisa merusak atau memberikan dampak negatif terhadap janin yang dikandung oleh ibu terutama pada awal atau trimester pertama dari kehamilannya. Nah, ini proses transmisi dari torch ini kepada janin seperti apa sih, Dok? Iya, tentu melalui peredaran darah yang memang terhubung antara ibu dan janinnya selama kehamilan. Jadi yang paling ditakutkan sebenarnya dari infeksi torch ini adalah kalau terjadi infeksi pada ibu hamil pada awal-awal masa kehamilannya, terutama 3 bulan pertama dari kehamilannya. Khusus pada kasus rubella yang kita takutkan kalau di bawah 5 bulan kehamilannya. Mungkin setelah itu relatif lebih aman atau kerusakan yang terjadi relatif minimal. Oke, nah kalau untuk Bu Grace sendiri mengalami sendiri ya bahwa anaknya terindikasi rubella. Sekarang anaknya umur berapa? Sekarang anak saya usianya 2 tahun. 2 tahun. Nah, waktu tahu itu kapan sih Bu Grace dan gejalanya seperti apa? Taunya gimana? Taunya itu idealnya seharusnya saya tahu sejak saya hamil ya. Itu idealnya. Cuman saya terlambat banget mengetahui anak saya terinfeksi rubella. Jadi saya taunya baru ketika ia sudah berumur 5 bulan. Oke. Nah, Dok, ini bisa nggak ketahuan sampai 5 bulan? Apakah memang gejalanya itu bisa nggak terasa atau gimana sih? Iya, kalau rubella itu memang suatu infeksi virus yang manifestasi atau gejalanya relatif ringan ya, gatel di badan, terus kemudian kayak pilek biasa, kadang-kadang sakit kepala, kemudian ada nyeri pada persendian, dan juga bisa ada benjolan pada kelenjar getah bening di belakang kuping atau di belakang kepala. Jadi sebenarnya relatif ringan dan akan resolve atau sembuh sendiri dalam waktu 3 hari, 4 hari. Jadi seringkali tidak terlalu diperhatikan dan terlewat dari perhatian baik pasien maupun dokternya, sehingga hal ini yang menyebabkan sering tidak tertangani dengan baik. Jadi memang tidak ada perbedaan yang signifikan antara campak biasa dan rubella, nggak ada? Kalau perbedaannya saya kira campak biasa justru lebih memberikan gejala yang berat, demamnya lebih tinggi, gatalnya lebih gatal, terus warna skin rash-nya juga kemerahannya dia lebih gelap dan lebih periode tidak menyenangkannya tuh lebih lama sedikit dan lebih tidak menyenangkan dibanding dengan rubella atau German measles yang dialami oleh Ibu Grace. Oke. Nah, Bu Grace dengan pengalaman ini katanya juga membangun yang namanya komunitas rumah ramah rubella. Nah, bisa diceritain sedikit nggak sih kegiatannya apa, Bu? Jadi rumah ramah rubella itu visinya sebenarnya untuk meningkatkan awareness tentang torch, khususnya rubella, untuk khususnya ibu-ibu yang merencanakan kehamilan. Nah, agenda dan kegiatan kita itu ada online dan offline. Yang online kita kan punya grup di Facebook, di situ kita berbagi informasi, berbagi edukasi, kita saling sharing informasi dan pengalaman kami para anggotanya dalam mengasuh anak dan tentang torch itu sendiri. Kemudian kita juga mengupload video-video yang bermanfaat, edukatif gitu di channel YouTube Rumah Ramah Rubella. Itu yang online. Kemudian untuk yang offline, kita juga bikin seminar tentang torch, kerjasama dengan rumah sakit di Jogja. Kemudian kita juga membuat sebuah workshop untuk terapi mendengar. Dan kita juga menyebarkan edukasi itu lewat kalender. Jadi di kalender itu kita tampilkan edukasi tentang torch itu sendiri dan foto-foto anak-anak di Rumah Ramah Rubella. Kemudian kami minta izin kepada
pihak rumah sakit atau klinik bersalin untuk menempelkan kalender-kalender tersebut sehingga pasien-pasien atau pengunjung rumah sakit bisa melihat, oh ini toh torch dari kalender tersebut. Kemudian ada satu lagi, kita habis bikin pin seperti yang dipakai oleh saya, Ibu Sutra. Jadi Dan seperti sosialisasi untuk masyarakat yang mungkin belum tahu. Nah, kalau dari Siloam Hospital sendiri ada program apa sih, Bu Sutra? Jadi ini adalah salah satu program yang merupakan wujud kepedulian Siloam Hospital ya terhadap apa namanya khususnya untuk masyarakat di Indonesia dan untuk ibu dan si anak sendiri. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Batara, ciri-cirinya itu sendiri terkadang tidak terciri ya. Jadi diperlukan sekali yang namanya screening. Dan kami sangat menyarankan untuk melakukan screening untuk ibu-ibu yang sedang merencanakan kehamilan. Jadi justru sebelum hamil gitu ya, lebih baik seperti itu. Nah, ini apa saja sih yang ditawarkan dari program ini? Jadi tawaran yang diberikan oleh Siloam Hospital adalah kami memberikan paket screening hepatitis dan pemeriksaan torch. Di sini kita ada pemeriksaan toksoplasma, kemudian ada rubella, CMV, kemudian ada herpes, sifilis, dan hepatitis B. Itu kami berikan dengan harga yang terjangkau. Dan ada satu lagi, itu paket yang kesehatan yang lebih lengkap. Pemeriksaannya sama, tapi kami memberikan konsultasi 2 kali kepada dokter spesialis gizi. Oke, nah kita akan melanjutkan perbincangan ini setelah jeda berikut. Pemirsa, tetaplah di Bincang Sehat bersama Siloam Hospitals. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.